Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu untuk teman-teman untuk pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan rancangan pembelajaran PJOK yang berbasis proyek nih, untuk gerak lincah, aktif dan sehat, bisa disingkat dengan geliat nih. Ini bersama komunitas belajar SDN Bendosari, PKG PJOK untuk kelas 10. Saya Adi Winarto, okay. Terus latar belakang di sini, di dunia yang semakin kompleks dan penuh informasi, pendidikan saat ini harus menyiapkan siswa untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, bekerja secara kolaboratif dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan global. Berdasarkan hasil belajar, refleksi bersama rekan guru, komunikasi dengan orang tua, dan observasi dengan siswa, SDN Bendosari masih belum maksimal ya. Masih belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana sekolah memiliki siswa yang berbagai latar belakang, ya, berbagai macam ya, untuk kemampuan dan gaya belajar yang sangat beragam. Sekolah masih cenderung mengandalkan ujian dan hafalan untuk mengukur keberhasilan siswa, dengan sedikit memberi ruang untuk eksplorasi kreatif atau penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Berikutnya, tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai serta sumber daya guru yang relevan dan linier. Hendaknya memungkinkan sekolah dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan, menantang, dan bermanfaat bagi perkembangan siswa secara menyeluruh. Di sini nanti SD kita, SD Bendosari, untuk berkolaborasi ya, nanti ada banyak sekali cara-cara untuk meningkatkan pembelajaran di SD Bendosari. Dan berikutnya, pembelajaran berbasis proyek dalam mata pelajaran PJOK adalah untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh, dari keterampilan fisik, mental, hingga sosial melalui pendekatan yang lebih aktif. Proyek memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara langsung, berkolaborasi dalam tim. Jadi kita semua berkolaborasi dalam satu tim ya. Yang satu sakit melu sakit kabeh, yang satu sehat melu sehat kabeh. Itu ya. Dalam menerapkan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam situasi nyata. Dengan keterlibatan aksi siswa, guru dan komunitas sekolah dalam kegiatan PJOK, diharapkan tercipta suasana yang pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi beberapa nanti ada terobosan-terobosannya untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang sehat, produktif, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Dalam capaian, 1. Siswa terlibat dalam merencanakan kegiatan fisik atau olahraga yang dilakukan. Kedua,
Setelah merencanakan kegiatan, siswa bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek atau aktivitas fisik yang telah dipersiapkan atau dirancang. Ya. Yang ketiga, dalam dalam proyek berbasis kelompok, siswa bekerja sama dengan teman sekelas. Jadi nanti teman-teman sekelas satu tim untuk merancang melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat, beberapa siswa dapat mengambil peran kepemimpinan dalam proyek PJOK seperti memimpin sebuah tim, ya, mengatur jadwal dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Yang kelima, siswa dapat berperan sebagai pengamat atau evaluator dalam proyek PJOK yang bertugas untuk mengamati jalannya kegiatan tersebut, menilai keberhasilan, serta memberi umpan balik konstruktif. Langkah-langkahnya: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Di sini ada Ibu Diah, SPD. Yang kedua, merencanakan program. Yang ketiga, sosialisasi program kepada KBS. Ini bisa dengan siswa, bisa dengan komite, dan bisa dengan wali murid. Yang keempat, melaksanakan program. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan refleksi. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan keterampilan fisik dan kebugaran, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Ini untuk peserta didik diharapkan seperti itu, ya, meningkatkan, jadi lebih bugar fisik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Ini untuk peserta didik. Berikutnya, mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap kesehatan, mengembangkan kreativitas dalam merancang aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan komunikasi dalam konteks olahraga, menumbuhkan sikap positif terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam mengelola proyek olahraga. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada beberapa, ada 4, yaitu jenis program, mitra, waktu pelaksanaan, dan target. Untuk jenis program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan hasil akhir pembuatan video, pembelajaran aktivitas gerak lengan dalam permainan bola kecil. Di sini bisa dengan bola kasti, ya. Untuk mitra, program ini akan dilibatkan seluruh anggota komunitas belajar di SD Mendosari yang meliputi kepala sekolah, guru tersebut bisa guru TIK atau bahasa Indonesia, ya. Terus untuk tenaga pendidik bisa
orang tua wali, siswa bisa, dan komite sekolah. Waktu pelaksanaan program kegiatan ini akan dilaksanakan pada kegiatan jeda semester 1, nanti sekitar bulan Desember ya. Selama 1 minggu yang kemudian akan dipublikasikan pada saat gelar potensi siswa bersamaan saat pengambilan rapor semester 1. Itu nanti seperti kalau pas dulu jenenge kelas meeting ya Mbak, kelas meeting gitu. Oke, untuk target program kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini akan dilakukan untuk target sasaran siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 di SD Mendosari. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ya. 1. Sumber daya manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru mapel, ya, guru TIK, komite, dan wali siswa kelas 4, 5, dan 6. Sumber daya teknologi, perangkat perekam video. Berikutnya perangkat pengedit video, platform penyimpanan dan berbagi video. Yang terakhir internet, ya. Terus sumber daya keuangan, ini bisa diambilkan dari dana BOS dan dana sumbangan sukarela. Sumber daya komunitas dan dukungan orang tua, kolaborasi dengan orang tua, mitra komunitas, dan profesional. Sumber daya fisik, fasilitas olahraga seperti lapangan, taman, area terbuka, bola, dan peluit. Sumber daya informasi dan referensi, konten pembelajaran. Yang terakhir sumber daya waktu untuk pelatihan dan persiapan jadwal proyek yang terorganisir. Dalam rencana evaluasi ada beberapa ya yang perlu diperhatikan, yaitu wawancara, survei, refleksi, dan pengamatan langsung. Wawancara terhadap peserta didik, guru, dan komite terkait dengan keberhasilan proyek tersebut. Survei atau kuesioner, ya. Survei juga dapat diberikan kepada peserta didik, guru, staf, komite untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran tersebut. Refleksi peserta didik, setiap siswa akan diminta untuk menulis refleksi pribadi setelah menyelesaikan proyek tersebut. Ini dapat mencakup pemikiran tentang yang telah dipelajari, ya. Terus berkolaborasi dengan teman-teman mereka seperti apa, ya. Terus pengamatan langsung. Pengamatan di sini bisa dilakukan oleh seorang guru terhadap keterlibatan dan kinerja siswa selama proyek. Akan digunakan sebagai data evaluasi, ya, untuk menilai keterampilan fisik, kerja sama tim, dan keterampilan sosial yang telah berkembang. Kemungkinan tantangan, nah ini banyak sekali ya. Untuk kemungkinan tantangan, 1,
ada keterbatasan akses dan keterampilan teknologi. 2, ada mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dalam kolaborasi tim. Yang keempat, manajemen waktu, ya. Yang kelima, rendahnya partisipasi dalam evaluasi diri dan kelompok. Jadi ada beberapa ya yang masih rendah untuk partisipasi dalam evaluasi diri siswa tersebut. Monggo bisa langsung. Untuk berikutnya saya berikan waktu untuk teman-teman untuk sesi tanya jawab tentang proyek RTL ini, ya. Monggo, ada yang mau bertanya untuk sesi tanya jawab? Sudah paham semua nggih? Pak, tanya Pak. Oh nggih. Gimana Bu Wirna? Tadi kan sudah dijelaskan waktu pelaksanaan. Sekedap mic-nya biaya. Nah, Iya, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai waktu pelaksanaan proyek ini, nggih, yaitu pada kegiatan jeda semester 1 pada awal bulan Desember selama 1 minggu. Nah, itu apakah sudah ada waktu yang spesifik mengenai jadwal dan perencanaan waktu pelaksanaan proyek ini, Pak? Matur nuwun. terima kasih, pertanyaan bagus Bu Irna. Untuk waktu pelaksanaan proyek ini nggih, untuk waktu kegiatan jeda semester itu nanti bisa dilaksanakan pada saat bulan Desember di awal, mungkin sekitar tanggal 9 ya, 9 Desember hari Senin. Terus itu bisa diawali dengan pengenalan proyek, pengenalan proyek dulu ya Bu, untuk kedepannya supaya siswa lebih paham. Untuk tanggal 10 Desember hari kedua, hari Selasa, itu nanti dapat penjelasan materi dan praktek gerak, ya. Jadi siswa ben reti kingko sing dipraktekke gerak lengan yang seperti apa. Ini bisa dicontohkan oleh Bapak Guru PJOK. Yang ketiga, tanggal 11 Desember, yaitu hari Rabu. Hari Rabu dapat melaksanakan mencari informasi dengan komite sekolah. Jadi informasi ini bisa bersumber ke komite sekolah tentang permainan bola kasti. Kenapa kok ke komite sekolah? Permainan ini permainan tradisional. Jadi komite itu kan wong lawas, mesti ngerti permainannya. Itu ya. Hari Kamis, pengenalan video editing. Ya, jadi nanti siswa bisa melaksanakan editing bisa dengan guru TIK. Ya, Bu Indri di sini dari bisa melaksanakan editing di hari Kamis tanggal 12. Untuk hari Jumat, pembuatan video dan editing. Yang terakhir, jadi dibuat video dan edit sekitar hari Jumat tanggal 13. Terus hari Sabtunya yaitu refleksi. Yang terakhir refleksi ya Bu Irna ya, untuk pembelajaran dalam proyek siswa dalam jeda semester.
Untuk yang lain, monggo, ada yang ingin tanya lagi? Oh ya, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, tadi telah dijelaskan mengenai mitra atau pihak yang terlibat, yang ya, salah satunya guru kelas dan guru TIK. Nggih. Nah, kira-kira bagaimana peran atau tugas dari setiap masing-masing? Karena dari saya mengampu bahasa Indonesia itu perlu persiapan dalam peran saya sebagai narasumber. Begitu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat kritis sekali ya dari Bu Septiana Prabandari ini. Untuk guru bahasa Indonesia, untuk narasumber nanti dapat membantu menyusun, Bu. Dapat menyusun suatu naskah video atau skrip bisa, ya, dapat menyusun. Yang kedua, mengajarkan teknik komunikatif, ya. Jadi teknik-tekniknya nanti bisa diajarkan di teman-teman yang lain. Untuk yang ketiga, memastikan kejelasan atau keterpahaman pesan, ya. Yang kelima, mengawasi dan memberikan umpan balik, membantu penggunaan teks, dan yang terakhir penilaian aspek. Paham, Bu Ana? Nggih, ampun antuk tok. Paham ya? Ah, monggo ada yang lain dari Bu Guru TIK ini yang menis-menis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di slide yang ditampilkan ada berbagai tantangan. Ya, ini. Dari berbagai tantangan tersebut, menurut Pak Adi, bagaimana alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani tantangan tersebut? Terima kasih ya untuk tantangannya, Bu Indri Prabaningrum ini. Untuk tantangan ada beberapa, keterbatasan akses teknologi bisa, Terus yang kedua, tantangan kurangnya keterampilan teknologi pada siswa, Yang ketiga, tantangan kesulitan, kesulitan dalam kolaborasi tim, Tantangannya ada 4, manajemen waktu yang kurang pas atau yang buruk, Paham, Bu Indri, untuk tantangan? Dan yang terakhir ada rendahnya partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi ini kurang, Bu, untuk evaluasi yang terakhir. Monggo, ada yang lain? Oke. Oke. Untuk ada 6 tadi ya, Bu, untuk tantangannya ya. Ada 6. Mungkin nanti solusinya itu bisa menggunakan berkolaborasi dengan antar anggota, antar anggota seperti teman sejawat bisa. Satu tantangannya kolaborasi itu sangat luas, Jadi saling sharing bisa, untuk tantangan tersebut. Ben evaluasi nih sing terakhir itu bisa terjadi
dengan baik, yaitu dengan berkolaborasi, nggih. Nanti salah satunya itu. Nanti nek tak jabarke di sini kurang nanti. 30 menit kurang nanti, nggih. Nanti bisa 60 menit ya. Ada yang lain? Sudah paham Bu Indri untuk guru TIK? Oh ya. Monggo yang lain? Oh nggih. Dari guru umum, guru apa ini? Baik, terima kasih. Saya tidak akan memberi pertanyaan, Pak. Cuma saya ingin menekankan kembali saja. Jadi langkah-langkahnya nanti yang akan kita laksanakan, yang akan kita kolaborasikan bersama terkait proyek PJOK ini, langkah-langkahnya secara simpel itu gambarannya nanti mohon diulangi, Pak, langkah-langkahnya. Mulai dari kita seperti ini itu termasuk perencanaan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Paramita yang menis-menis ya. Langkah pertama untuk seperti ini kita membuat sebelum kita lanjut ke proyek, kita seperti ini ya, membuat perencanaan proyek. Ini namanya perencanaan proyek Bu ya. Nggih, paham nggih? Ya, perencanaan proyek dulu, terus nanti bisa dengan pengumpulan sumber daya, ya. Terus yang ketiga bisa pengambilan gambar, yang keempat edit video bisa, ya. Yang kelima presensi dan penilaian, ya. Jadi ini cara bodone ini kita membuat sebelum membuat sebelum membuat sebuah turnamen, entah itu nanti turnamennya berbentuk apa, kita membuat seperti ini perencanaan, ya, dari bisa kolaborasi dengan kepala sekolah di sini dengan Ibu Dia, bisa dengan komite, bisa dengan wali murid, wali siswa, bisa. Gitu Bu Mita, nggih. Paham nggih? Nggih, alhamdulillah. Untuk perencanaan proyek pada siang hari ini saya rasa cukup. Oh nggih, tambahan untuk Ibu KS ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan bertanya Pak Adi, namun saya akan memberikan penguatan saja. Terima kasih telah dijelaskan Pak Adi dari awal sampai dengan akhir. Dan yang pertama, rencana dan program yang telah Pak Adi buat tadi sudah baik. Yang saya tekankan saja, gunakan waktu Bapak untuk berkolaborasi untuk melaksanakan proyek PJOK dengan kelompok belajar secara optimal, ya Pak. Yang kedua, silahkan lakukan tindak lanjut sesuai dengan program yang telah Bapak canangkan. Yang ketiga, mohon bantuan kepada Ibu Guru semua dan Bapak Ibu Guru mestinya untuk mendukung program yang telah Bapak Adi buat, ngaten nggih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu KS sudah menguatkan ya, sudah memberi semangat untuk perencanaan pembuatan pembelajaran proyek untuk kegiatan jeda semester. Ya, matur nuwun Ibu Dia sudah mengizinkan, satu, kedua sudah menguatkan, yang ketiga tinggal kita semangat. Bu KS sudah menyemangati kita dalam kegiatan jeda semester. Ya, demikian dari saya untuk siang hari ini.
Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.